Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya mahasiswa bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Wayan Pontianak. Nah, video ini ditujukan sebagai tugas akhir mata kuliah dasar-dasar pemahaman perilaku. Sebelum kita masuk pembahasan, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Milda Sriawati dengan NIM 121066001. Saya kelas B, saat ini saya semester 2. Pada mata kuliah dasar pemahaman perilaku dengan dosen pengampu Ibu Baryati MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi dasar-dasar pemahaman perilaku. Yang pertama ada pendidikan karakter, yang kedua konsep dasar perilaku sosial, yang ketiga perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Disimak sampai akhir ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Nah, lebih mudah dipahami, pendidikan karakter itu merupakan pembelajaran yang ditujukan untuk membentuk sifat atau perilaku seseorang atau peserta didik menjadi perilaku yang mulia. Nah, dengan perilaku yang mulia ini diharapkan seorang peserta didik itu akan tumbuh menjadi manusia yang mampu menjalin hubungan baik dengan sesama maupun dengan Tuhannya. Nah, pendidikan karakter ini umum dikenal pada lingkungan sekolah. Nah, dari lingkungan sekolah ini kita kan selain diajarkan tentang pengetahuan umum seperti matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan sebagainya, kita juga dilatih diajarkan agama, diajarkan pelatihan untuk membuat sebuah karya gitu. Jadi, dalam pendidikan di sini kita tidak hanya diajarkan bagaimana mengetahui sebuah ilmu, tapi juga kita dituntut untuk mempunyai karakter dan disiplin yang baik. Nah, karena pentingnya sebuah karakter ini, pemerintah juga sekarang telah menetapkan pendidikan karakter ini di sekolah-sekolah itu menjadi salah satu hal yang wajib ada. Karena selain untuk menciptakan generasi muda yang berilmu dan cerdas, kita juga harus menciptakan generasi muda yang memiliki karakter atau sifat yang baik untuk menjalani kehidupan ke depannya. Nah, karena pentingnya pendidikan karakter ini, Likona memberikan 3 konsep pendidikan karakter. Nah, yang pertama ini moral knowing, yang kedua moral feeling, yang ketiga moral action. Nah, moral knowing ini adalah moral yang penting untuk diajarkan. Ada 6 hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu kesadaran moral. Nah, bagaimana kita menyadari bahwa moral itu penting. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui nilai-nilai moral. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana kita menilai sesuatu yang ada. Dan yang ketiga ini mengambil sudut pandang. Nah, dari suatu permasalahan yang ada, bagaimana kita harus melihat suatu permasalahan ini dengan cara pandang yang sesuai. Yang keempat, mempertimbangkan moral, yaitu kita menimbang mana moral yang baik dan mana moral yang tidak baik. Yang kelima, ada moral keputusan. Atau kita ini dari sesuatu hal yang terjadi, kita tuh bisa mengambil keputusan apakah ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Yang terakhir itu mengenal diri sendiri. Nah, mengenal diri sendiri ini sangat penting karena apa? Karena banyak orang yang sangat mengenali orang lain, tapi dia tidak mengenali dirinya sendiri, sehingga dia gagal untuk membentuk moralnya sendiri. Yang kedua itu ada moral feeling, yaitu perasaan atau aspek perasaan yang harus ditanamkan dalam diri seseorang. Nah, di sini nih untuk membentuk karakter yang baik, maka seorang pengajar atau yang mengajarkan pendidikan karakter ini harus menanamkan sikap nurani, percaya diri, simpati, mencintai kebenaran, mampu mengontrol diri, dan kerendahan hati. Nah, jika keenam aspek ini telah dapat ditanamkan pada diri seseorang, maka seseorang ini akan menjadi pribadi yang baik. Dia akan mencintai sesama, mencintai Tuhannya, dan mengenal dirinya itu. Nah, yang terakhir ini ada moral action, yaitu bagaimana kita mengetahui dan mewujudkan sesuatu tindakan itu menjadi tindakan yang nyata. Nah, dengan 2 hal di atas tadi, moral knowing dan moral feeling ini, diharapkan peserta didik itu mampu mewujudkannya dalam suatu tindakan nyata, entah melalui kompetensinya atau keinginan dan kebiasaannya. Misalnya, kalau anak ini sudah dididik menjadi anak yang rajin,
maka dia akan memiliki kompetensi yang baik, entah itu dalam akademik maupun non-akademik. Nah, yang kedua itu ada keinginan. Nah, jika anak ini sudah mengenal dirinya sendiri, mengetahui apa yang dia mau, apa yang dia bisa, maka anak akan tahu apa yang ingin dia lakukan untuk mencapai kehidupan ke depannya. Nah, yang ketiga itu ada habit. Kalau sudah ditanamkan nilai-nilai yang baik, maka saat itu akan menjadi kebiasaan. Misalnya, jika kita di sekolah dibiasakan untuk sholat zuhur berjamaah, nah, maka niscaya kebiasaan itu akan terus-menerus terjadi di kehidupan selanjutnya, bahkan setelah anak itu keluar dari dunia pendidikan sekalipun. Nah, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka pemerintah menetapkan bahwa pendidikan ini menjadi landasan yang utama dalam membina dan menumbuh kembangkan karakter positif bangsa. Maka pemerintah itu telah menetapkan bahwa perkembangan pendidikan ini harus mencapai 3 hal pokok. Yang pertama, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri. Dengan membina dan meningkatkan jati diri, diharapkan seseorang ini mampu memiliki karakter yang tangguh, baik itu dari sikap dan perilakunya. Karena tanpa adanya jati diri yang kuat, maka seseorang itu akan mudah terombang-ambing mengikuti segala arus yang ada, terlebih lagi pada era globalisasi ini di mana segala hal-hal negatif itu bisa datang dan bertebaran dari mana saja, sehingga dengan jati diri yang kuat, diharapkan seseorang ini mampu menangkal dirinya dari segala dampak-dampak negatif yang ada. Nah, yang kedua, pendidikan sebagai media utama untuk menumbuh kembangkan kembali karakter bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, suka bergotong royong, tangguh, dan santun. Sehingga dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan peserta didik ini akan tumbuh dengan nilai-nilai yang telah terkandung di dalamnya, sehingga nilai-nilai itu tidak akan luntur terkikis oleh zaman. Sehingga anak-anak ini akan tumbuh dan besar memiliki nilai-nilai yang mencerminkan bangsa. Yang ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan kebangsaan. Nah, diharapkan melalui wawasan kebangsaan ini, masyarakat itu dapat hidup saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, bahkan saling melengkapi satu sama lain. Nah, dengan wawasan kebangsaan ini diharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat berjalan dengan lancar. Sehingga permasalahan pada negara ini akan diselesaikan bersama-sama oleh warganya, sehingga warga ini berpikir bagaimana ya untuk menyelesaikan permasalahan pada bangsa Indonesia ini. Masyarakat juga berkontribusi untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Jika dilihat dari perspektif Islam, maka pendidikan karakter ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah yang diutus untuk mendidik manusia agar menjadi makhluk yang berakhlak mulia dan terlepas dari kesesatan. Nah, dengan itu sudah jelas bahwa Allah ini menginginkan manusia menjadi makhluk yang berakhlak mulia dan dapat menjauhi segala larangan-larangannya. Sehingga dengan akal yang diberikan kepada manusia, manusia ini dapat tumbuh menjadi manusia yang dapat berguna bagi sesamanya dan dapat berbakti kepada Tuhannya. Nah, dengan adanya pendidikan ini, maka seseorang itu dapat mencari ilmu kemana saja, dengan siapa saja, tetapi dengan catatan bahwa tetaplah Al-Quran menjadi obor utamanya, dan ilmu agama ini sebagai pendukung dari segala perjalanan hidup, sehingga dapat tercipta manusia yang berguna di dunia maupun di akhirat, sehingga kita ini memiliki bekal yang cukup, bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah, dari yang telah dibahas di atas tadi, maka pendidikan karakter ini memiliki tujuan utama. Nah, menurut Kemendiknas ada 5 tujuan utama adanya pendidikan karakter di Indonesia. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi kalbu, rohani, afektif peserta didik. Nah, tujuan yang pertama ini diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter yang sejalan dengan bangsa Indonesia. Yang kedua ini ada mengembangkan kebiasaan dan perilaku terpuji. Nah, diharapkan dengan adanya pendidikan karakter dapat membentuk suatu kebiasaan dan perilaku yang baik pada peserta didik.
Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, peserta didik ini sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Yang keempat ini, mengembangkan kemampuan. Nah, dengan adanya pendidikan karakter di sekolah, diharapkan seorang peserta didik ini memiliki kemampuan yang dapat membawa dirinya nanti menjadi hidup mandiri dan kreatif dan berwawasan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman. Nah, dengan adanya pendidikan ini diharapkan seluruh anak bangsa memiliki tempat untuk belajar, tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk mengembangkan kemampuannya dengan aman dan nyaman, dengan tempat yang memadai, dengan fasilitas yang memadai, dengan guru-guru yang memiliki kompetensi juga. Nah, pendidikan karakter ini sebagai sarana utama untuk membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab, sehingga diharapkan bangsa Indonesia ini ke depannya dapat menjadi bangsa yang lebih maju, dapat menjadi bangsa yang lebih terkenal di dunia luar, dan dengan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dan karakter-karakter terpuji. Nah, pembahasan yang kedua ini tentang konsep dasar perilaku sosial. Nah, perilaku ini diartikan sebagai semua kegiatan atau aktivitas manusia. Jadi, perilaku sosial ini adalah sifat ketergantungan atau segala aktivitas manusia yang berkaitan antara manusia satu dengan manusia lain. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Nah, dalam konsep dasar perilaku sosial ini kita akan membahas tentang persepsi, kognisi sosial, konformitas, prososial, dan agresi. Kita bahas yang pertama tentang persepsi. Nah, persepsi ini diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu dari proses penginderaan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa manusia ini dari proses dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasa sesuatu akan timbullah pandangan-pandangan di dalam pikirannya. Misalnya, jika dia melihat seseorang yang menolong orang lain atau membantu, jadi dia akan memiliki pandangan, oh ini loh orang baik gitu. Nah, fungsi dari persepsi ini untuk menentukan letak suatu objek dan pengenalan. Nah, dari sinilah seseorang mulai dapat menilai mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang buruk, mana sesuatu yang aman, mana sesuatu yang membahayakan. Nah, dari proses persepsi tadi akan menimbulkan kognisi. Kognisi ini diartikan sebagai kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Nah, setelah tadi kita belajar tentang cara pandang kita akan sesuatu, nah dari cara pandang kita itu akan diolah oleh otak yang akan menjadi kognisi. Nah, di sini persepsi itu tadi akan diolah dalam bentuk informasi. Selain itu juga berfungsi untuk mengatasi perasaan depresi. Nah, dari sini kognisi ini dapat menciptakan manusia memiliki rasa percaya akan manusia lain dari apa yang pernah dia dapatkan. Misalnya, jika kita pernah mendapatkan bantuan dari teman kita, maka kita memiliki kepercayaan bahwa teman kita ini adalah orang yang baik, seperti itu. Nah, jika kita memiliki kognisi atau rasa percaya terhadap orang lain, maka kita akan memiliki konformitas, atau konformitas dapat diartikan sebagai jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada sebagai akibat dari tekanan kelompok. Nah, misalnya dari tadi kita sudah percaya kepada seseorang. Nah, dari sini kita tuh bisa membuat orang lain percaya juga terhadap orang itu dengan kita mengajaknya berkawan juga, atau kita mengajaknya berkenalan juga. Nah, ada 4 tujuan utama dari konformitas. Yang pertama, untuk mengubah persepsi, pendapat, atau perilaku seseorang. Nah, misalnya seseorang kita anggap baik ini pertamanya dipandang buruk oleh orang lain. Nah, dari situ kita tuh dapat membawa nih orang lain, dapat mempengaruhi orang lain untuk percaya bahwa dia ini orang yang baik loh gitu. Yang kedua, agar seseorang berperilaku sesuai harapan kelompoknya. Nah, dari adanya konformitas ini
tadi kita dapat mengajak orang lain. Jika kita misalnya memiliki teman yang kayak sifatmu kurang baik nih, coba diubah yo agar kamu lebih diterima orang lain. Misalnya sifatmu yang ini agak jelek loh gitu, mungkin bisa diubah agar cara bicaramu lebih sopan kepada orang lain. Nah, yang ketiga ini untuk mendapat hadiah atau menghindari hukuman. Nah, bisa jadi kita tuh melakukan sesuatu yang baik itu karena ada maunya gitu. Jadi, atau pertama untuk mendapat hadiah. Ya, misalnya kita melakukan hal-hal baik nih agar dapat pujian dari orang atau dikasih sesuatu sama orang tua. Misalnya dengan kita belajar kayak nanti ke itu kita kalau dengan belajar yang baik tuh kita bisa dikasih hadiah sama orang tua. Yang kedua ini menghindari hukuman. Nah, kita ini berperilaku baik agar nggak dihukum sama mama, misalnya gitu. Nah, yang keempat ini merasa lebih diterima dari kelompok. Iya, dengan kita memiliki perilaku yang baik, dengan perilaku yang sesuai dengan orang, maka kita tuh lebih mudah diterima dengan kelompok. Ya, ibaratnya kayak menyesuaikan diri dengan lingkungan gitulah. Nah, setelah kita tadi memiliki cara pandang, kepercayaan, dan pengaruh sosial, maka kita akan memiliki prososial atau kemampuan untuk memberikan manfaat dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa nyaman. Nah, dengan kemampuan yang telah kita miliki untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain atau lingkungan yang baru, maka kita itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain entah dengan membantunya. Selain itu juga dengan kita mampu menyesuaikan diri atau kita beradaptasi dengan mereka, maka kita itu dapat membuat orang lain itu nyaman berada dekat dengan kita. Ya ibaratnya kayak nggak semua juga harus diikuti, tapi mungkin kalau berada di lingkungan baru ini kita lebih bisa untuk mengikuti gitu perjalanan atau mengikuti arus dari kelompok baru yang kita kenal ini. Nah, di sini nih jenis-jenis prososial yang dapat kita lakukan itu, yang pertama itu misalnya menolong, jika ada orang yang kesulitan kita tolong, berbagi rasa. Nah, misalnya kayak bisa kita lihat teman yang lagi cemberut atau lagi mukanya kusut ditanyain apa sih kenapa, jadi kita berbagi rasa. Yang kedua kerjasama. Nah, bagaimana kita dapat membentuk suatu hubungan timbal balik. Yang keempat itu menyumbang. Nah, bagaimana kita tuh membantu teman kita entah dengan kata-kata motivasi, entah itu dalam bentuk materi dan lain sebagainya. Dan yang kelima ini memperhatikan kesejahteraan orang lain. Nah, kita tuh di sini harus pandai-pandai melihat nih bagaimana keadaan seseorang itu sehingga kita tuh dapat bertindak dengan mereka sesuai dengan apa yang kita ketahui dan apa yang mereka rasakan, sehingga tidak akan terjadi pertentangan. Nah, dari perilaku sosial yang telah terjalin, maka nantinya akan ada perilaku agresi atau yang diambil dari kata agresif, yaitu suatu tindakan untuk menyerang atau melukai orang lain, entah itu untuk mempertahankan diri atau karena terancam. Nah, agresi ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu agresi predator, yaitu agresi yang terjadi pada spesies hewan, di mana dia ingin memangsa atau memakan hewan lain yang dirasa lebih lemah atau lebih kecil ukurannya. Yang kedua ini ada agresi antar jantan, yaitu agresi yang timbul karena adanya persaingan antara dua jenis hewan jantan untuk mempertahankan wilayahnya atau mendapatkan menarik simpati betina. Yang ketiga ini ada agresi ketakutan. Agresi ini dibagi oleh tertutupnya kesempatan untuk menghindari dari ancaman. Nah, jadi di sini nih agresi ketakutan ini muncul ketika seseorang merasa dirinya itu terancam atau ada yang mengganggunya. Yang keempat ini agresi tersinggung, yaitu agresi yang dibangkitkan oleh perasaan tersinggung atau kemarahan. Respon ini bisa muncul karena adanya stimulus, misalnya seperti menyerang atau untuk menyakiti hidup orang lain. Nah, yang kelima ini ada agresi pertahanan, yaitu agresi yang dilakukan oleh individu untuk mempertahankan daerah kekuasaannya dari ancaman atau gangguan sesama. Nah, agresi pertahanan ini disebut juga agresi teritorial. Nah, misalnya kayak tadi dua orang singa jantan memperebutkan daerah kekuasaannya dari singa jantan yang baru datang gitu. Nah, yang keenam ini ada agresi maternal, yaitu agresi yang dilakukan oleh para wanita untuk melindungi anak-anaknya
dari berbagai ancaman. Nah, yang terakhir ini ada agresi instrumental, yaitu agresi yang dipelajari, diperkuat, dan dilakukan untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu. Nah, agresi ini adalah cara untuk mempertahankan diri dari segala ancaman maupun gangguan dari luar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Nah, materi ketiga yang akan kita bahas ini tentang perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Nah, pada materi perkembangan kecerdasan dan kepribadian, yang pertama kita bahas adalah perkembangan kecerdasan pada anak. Nah, Siampiase ini berpendapat perkembangan manusia ini melalui 4 tahapan perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Nah, setiap tahapan ini ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual baru, mengerti dunia, dan bertambah kompleks. Nah, dalam tahapan tersebut ada beberapa proses yang penting. Yang pertama itu proses pengurutan. Nah, proses pengurutan ini terjadi pada anak ketika anak mulai mampu untuk mengurutkan objek berdasarkan ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Misalnya, jika anak diberi benda dengan ukuran yang berbeda-beda, mereka ini dapat mengurutkan benda dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, yang kedua ini ada proses klasifikasi, yaitu kemampuan pada anak untuk memberikan nama atau mengelompokkan benda berdasarkan dengan jenis, ukuran, maupun kriterianya. Nah, yang ketiga ini ada proses disentering atau mempertimbangkan. Nah, di sini anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan. Misalnya nih, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Nah, proses yang keempat itu ada reversibility, yaitu keterbalikan. Nah, anak mulai memahami bahwa jumlah suatu benda itu dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Nah, misalnya nih, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 dikurang 4 sama dengan 4, jumlah sebelumnya. Nah, yang kelima ini ada konservasi, yaitu pemeliharaan. Nah, di sini anak mulai memahami bahwa cangkir yang seukuran dan isi sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke dalam gelas lain dengan ukuran berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan si cangkir lain, namun hanya saja ukuran gelasnya yang berbeda. Nah, yang kelima ini penghilangan sifat egosentris. Nah, di sini anak mulai mau berbagi dengan teman-temannya, mulai mau terbuka dengan teman-temannya, dan mulai menghilangkan sifat egois anak tersebut. Beberapa tipe kecerdasan pada anak, dan di sini saya akan membahas sedikit dengan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ini ada kecerdasan berbahasa, yaitu kemampuan anak untuk menggunakan dan mengolah kata dalam bentuk kalimat dan kemampuan anak untuk berbicara. Nah, di sini dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri. Yang pertama, anak mampu menggunakan kata secara efektif. Nah, biasanya anak-anak kalau misalnya ngomong masih suka terbalik-balik. Nah, tapi kalau anak yang memiliki kecerdasan berbahasa, dia akan sangat minim sekali menggunakan kata itu salah ataupun terbalik. Yang kedua, menggunakan bahasa untuk menjelaskan. Nah, anak ini suka sekali berbicara dengan orang tuanya, entah membicarakan apa yang dilihatnya tadi gitu, atau dia bertanya tentang sesuatu yang baru dilihatnya. Dan yang ketiga ini mengeja kata-kata dengan mudah dan tepat. Nah, anak ini memiliki kemampuan untuk membaca dengan cepat, misalnya kayak baru diajarin beberapa kali dia udah tahu gitu. Yang keempat, menyukai pantun, puisi, dan permainan kata. Nah, di sini dapat dilihat sekali bahwa anak-anak ini pokoknya suka sekali dengan yang berbau bahasa gitu. Yang kedua ini ada kecerdasan logika matematika. Nah, di sini adalah kecerdasan anak untuk berhitung, terutama pada mata pelajaran IPA lah lebih tepatnya. Nah, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu menghitung secara tepat dan benar. Nah, sedari dini nih anak sudah menguasai kemampuan untuk berhitung. Yang kedua ini menyelesaikan masalah secara logis. Yang ketiga, menyenangi materi IPA dan matematika. Yang keempat itu kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat.
Nah, yang ketiga ini ada kecerdasan visual spesial. Nah, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ini menonjol dalam bidang seni. Yang kedua, menggambar suatu persis dengan aslinya. Yang ketiga, menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Yang keempat, kemampuan menciptakan atau mengubah sesuatu dengan tangannya. Nah, yang ketiga ini dapat dikatakan sebagai kecerdasan dalam bidang seni. Nah, setelah membahas tentang perkembangan kecerdasan, kali ini kita akan masuk pada pembahasan perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian ini dapat dikatakan sebagai perkembangan seseorang pada dirinya. Nah, Freud ini menyatakan fase perkembangan kepribadian menggunakan identitas, pemindahan objek, dan mekanisme pertahanan diri. Nah, ada beberapa fase perkembangan kepribadian menurut psikoanalisis. Yang pertama itu fase oral, yaitu kenikmatan melalui mulut. Nah, pada usia 0-1 tahun, anak mulai merasakan kenikmatan itu dari mulut, entah itu dari menyusui, makan, minum. Yang kedua ini ada fase anal, kenikmatan adalah anus. Nah, pada anak usia 1-3 tahun, mereka mulai belajar caranya pup di tempat yang semestinya. Misalnya anak-anak mulai diajarkan pup di toilet, jadi mereka merasakan bahwa kenikmatan itu adalah ketika mereka pup. Yang ketiga itu ada fase valis, yaitu kenikmatan adalah alat kelamin. Nah, pada anak usia 3-5 tahun mereka mulai mengerti, mereka mulai bertanya-tanya tentang alat kelamin. Nah, di sini pentingnya seorang tua memberikan pemahaman kepada anak tentang alat kelaminnya. Sekarang sudah banyak tips-tips parenting tentang menghadapi anak pada masa valis ini. Yang keempat ada fase laten, yaitu fase mengalami tekanan. Nah, pada usia 6-12 tahun, anak ini mulai memasuki lingkungan sekolah. Mulailah banyak tekanan-tekanan yang datang, misalnya seperti orang tua yang menanyakan, belajar apa? Kamu suka belajar apa? Kok nilai kamu segini sih? Mulailah anak mendapatkan banyak tekanan dari lingkungan sekolahnya. Nah, yang kelima ini ada fase pubertas, yaitu impuls tubuh akibat dari masa pertumbuhan. Nah, pada anak usia 3-20 tahun ini, anak mulai mengalami masa pubertas atau pendewasaan, sehingga banyak perubahan pada dirinya. Nah, di sini peran orang tua tuh memberikan edukasi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, yang keenam ini ada fase genital atau kedewasaan. Nah, pada usia 20 tahun ke atas, seseorang ini mulai memasuki masa kedewasaan. Namun memang kedewasaan seseorang itu tidak dapat diukur dari umurnya, melainkan dari pola pikirnya. Nah, perkembangan kepribadian seseorang ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yang utama. Yang pertama itu genetik atau pembawaan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Yang kedua ada lingkungan, baik itu dari lingkungan keluarga maupun kebudayaan. Yang ketiga dari lingkungan sosial. Nah, dari perkembangan kecerdasan dan perkembangan kepribadian ini akan membentuk tipe kepribadian. Pada umumnya, tipe kepribadian itu dibagi menjadi 2, yaitu introvert dan ekstrovert. Introvert ini adalah tipe kepribadian yang menyukai waktu dan energi untuk dirinya sendiri, atau biasa lebih dikenal dengan tipe kepribadian tertutup. Dan yang kedua ini ada ekstrovert, yaitu keterbalikan dari sifat introvert. Nah, tipe kepribadian ekstrovert ini adalah tipe kepribadian yang suka menghabiskan waktu bersama orang lain, atau yang biasa dikenal dengan tipe kepribadian terbuka atau suka bersosial. Nah, dari tipe perkembangan kecerdasan ini sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Karena apa? Karena seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sangat besar kemungkinan untuk memiliki kepribadian yang bagus, karena dia melakukan segala sesuatu itu dengan akal pikirannya, atau dia tuh sebelum melakukan sesuatu berpikir jauh dulu. Jadi namun ada juga faktor lain yang menentukan kepribadian seorang, dari genetik, lingkungan, dan sekolah. Jadi selain dari genetik, lingkungan, dan sekolah, kecerdasan juga sangat membantu dalam perkembangan kepribadian seseorang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.